Eh, Selamat siang semuanya, Bapak yang terhormat, Bapak Kepala Dinas yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haidir, yang terhormat Bapak Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak kita, Pak Haji Dr. Andes Abu Bakar. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pelatihan ya, dokumen 1 dan dokumen 2 SMA Negeri 8 Batam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita dan benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memperpanjang waktu, dalam hal ini langsung kami pasrahkan kepada Bapak Dr. Andes Abu Bakar untuk memberikan pemaparan materi tentang dokumen 1 dan dokumen 2. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Hisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang ada di ruangan sini maupun ada di rumah masing-masing. Semoga pada hari ini dan kesempatan yang berbahagia ini kita selalu diberikan keberkahan, rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu keadaan sehat dan selalu berkumpul di orang-orang yang kita cintai. Selawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaat akan diterima di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Haidir tentang kebijakan-kebijakan dari Dinas Provinsi Kepulauan Riau dan tentang kurikulum yang akan kita gunakan dan akan kita laksanakan di pembelajaran pada hari ini. Perlu kita cermati Bapak dan Ibu bahwa sesuatu yang akan kita sampaikan nantinya di anak didik yang merupakan tujuan dari sekolah yang akan kita capai, apakah untuk 1 tahun ini, untuk menengah atau yang untuk 4 tahun ke depan, semuanya akan kita tuangkan nantinya itu Bapak dan Ibu di dokumen 1 maupun di RKS, karena itu menyangkut tentang pembiayaan. Nah Bapak dan Ibu, ini dikirim ke Pak Isa flash disk. mohon maaf Bapak Ibu ya, saya kalau sebentar ngomong itu diiringi dengan batuk. Tapi memang karena kerongkongan saya Bapak dan Ibu tidak beres dari dulunya. Yang mau dipresentasikan Sebentar Bapak Ibu. biar dikirim ke Pak Isa nanti. Karena harus ini di desktop, di desktop. Pasti kok di desktop. Jadi tutup aja. Tutup aja. Apa namanya? Ya seperti semua. Tapi ini dulu. Kita kirimkan nanti ke Bapak kasih pengarang. Oke Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan pada kesempatan penyusunan dokumen 1 nanti dan 2. Dokumen 1 sebenarnya banyak sekali Bapak dan Ibu yang akan kita jelaskan. Nanti kita sesuaikan dengan waktu yang disiapkan oleh panitia ya Pak Isam ya. Karena kalau kita paparkan banyak sekali. Mudah-mudahan bisa tergambarkan walaupun hanya beberapa Bapak dan Ibu.
Dan dokumen 2 nanti mungkin di hari Senin kalau tidak salah Bapak dan Ibu ya, itu disampaikan rekan saya nanti Bu Lili masalah dokumen 2, masalah RPP dan lain-lain. Mudah-mudahan untuk 3 hari ke depan ini kita akan menambah sedikit wawasan kita tentang dokumen-dokumen yang akan kita laksanakan nantinya di tahun pembelajaran baru ini. Walaupun Bapak dan Ibu sudah lama sekali mengerjakan itu ke itu, ya, tapi tidak ada salahnya kita penyegaran untuk mengingatkan kembali di ambang bawah sadar kita supaya mengingatkan kembali. Baiklah Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan bahwa dokumen 1 ini yang akan kita buat Bapak dan Ibu. Yang pertama kenapa? Yang sering kontennya. Oh ya, ini nggak dari sini Pak, biar Pak Sam yang Pak dari sini baru kita. Iya, penyusunan apa? Nah, saya sudah sampai dia Pak Isam ya, sudah kirimkan ke Pak Isam supaya kawan-kawan nanti bisa lihat poin saya. Penyusunan dulu Pak. Nah, tentang penyusunan dokumen yang penyusunan, oke. Ya, penyusunan dokumen 1 Pak Isam. Oke. Jangan bagi. Penyusunan dokumen 1. Oke, Bapak dan Ibu, saya lanjut. Udah keluar itunya Pak Isam di kawan-kawan poinnya. Sebentar Pak. Masih di download. Tapi saya lanjut aja Pak Isam ya. Ya. Nah, tujuan kegiatan Bapak dan Ibu dalam penyusunan dokumen 1 ini yang pertama itu mendeskripsikan komponen KTSP Bapak dan Ibu. KTSP yang kita buat yang akan kita susun nanti adalah KTSP kondisi khusus, Pak. Ya, kondisi khusus. Di sini ada 3 jenis Bapak dan Ibu. Kurikulum. Yang pertama kurikulum K13. Sudah itu kurikulum yang disederhanakan. Sudah itu kurikulum dalam kondisi khusus. Dalam artian kondisi khusus ini adalah masa-masa kita masa pandemi COVID-19. Nah, yang kedua menjelaskan acuan prinsip dan prosedur pengembangan KTSP kondisi khusus, yaitu asesmen diagnostik. Karena yang kita gunakan nanti Bapak dan Ibu adalah kondisi khusus, yang akan kita jelaskan itu nanti Bapak dan Ibu. Kenapa? Seperti yang disampaikan Pak Haidir tadi, kalaulah kita masih menggunakan kurikulum biasa Bapak dan Ibu, sedangkan pembelajaran kita yang pertama kita tidak tatap muka, kita masih daring, campuran juga tidak, tatap muka dan daring juga enggak, Bapak dan Ibu, tentu kita harus menyesuaikan JP yang ada di kurikulum maupun JP yang ada di RPP Bapak dan Ibu semua. Dan itu sesuai dengan kurikulum yang dibuat oleh satuan pendidikan. Nah, asesmen diagnostik ini Bapak dan Ibu juga perlu kita buat apakah nanti dalam bentuk angket atau pakai Bitly Bapak dan Ibu ya, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anak-anak didik kita untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita sampaikan nantinya. Ya Bapak dan Ibu ya, kalau kita dulu istilahnya sebelum pembelajaran kita namanya menggunakan apa istilahnya Bu? Pretest ya, bukan pretest, apa namanya itu? Pretest Bapak dan Ibu ya, pretest. Nah, pretest ini materi yang akan kita sampaikan. Dan begitu juga dalam pelatihan juga seperti begitu Bapak dan Ibu. Misalnya pelatihan apapun yang diadakan baik itu pusat, daerah, pasti kita disodorkan soal-soal atau materi-materi yang belum kita ketahui. Nah, di sini bagaimana Bapak dan Ibu? Dengan harapan apakah materi yang akan disampaikan nanti atau RPP yang Bapak akan jelaskan ini anak-anak sudah mengetahui atau belum? Minimal kita dapat gambaran.
Yang jelas pembelajaran ini hanya mengulang-ulang saja, hanya ada beberapa sedikit yang diberi tambahan Bapak dan Ibu ya. Nah inilah gunanya asesmen Bapak dan Ibu. Dan begitu juga nanti yang ada AKM, ya saya singgung AKM tadi, ya Bapak Ibu ya. Asesmen untuk bukan sebenarnya dicari adalah bukan kemampuan dari individu siswa, tapi yang dilihat adalah satuan pendidikan itu, ya grade-nya di mana. Nah, inilah asesmen Bapak dan Ibu. Nah yang ketiga, mengimplementasikan pengembangan KTSP hasil diversifikasi. Bapak dan Ibu, sekarang mengimplementasikan pengembangan. Nah kurikulum sudah kita buat Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa mengimplementasikan ke pelaksanaannya. Yang pertama Bapak dan Ibu tentu diinformasikan dulu ke semua anggota satuan pendidikan, baik itu guru, siswa, maupun ke tendiknya Bapak dan Ibu, ke pegawai atau tata usaha. Mereka juga harus tahu, bukan guru saja, bukan kurikulum saja yang mengetahui, atau kepala sekolah. Kalau kepala sekolah dengan wakil-wakil yang tahu, ya berarti kurikulum itu hanya gunakan untuk para level atas Bapak dan Ibu. Dan tidak itu saja, orang tua pun harus tahu. Masyarakat mungkin perlu tahu, ya diberitahu komite, pengawas, ya seperti yang disampaikan Pak Edo tadi, Bapak dan Ibu, nah itu harus tahu. Nah, kalau begitu Bapak dan Ibu, penyusunannya juga demikian, harus dilibatkan oleh mereka semua yang saya sebutkan tadi, kepala sekolah, guru, tendik, komite, ya siswa, orang tua, dan pihak dinas pendidikan atau instansi yang berkaitan, apakah itu dari dinasnya atau diwakilkan oleh pengawas. Nah, apa yang menjadi permasalahan dan tantangan dalam pengembangan KTSP? Next Pak, next Pak Isam. Next Pak Isam. Oke. Nah, definisi kurikulum tingkat satuan pendidikan ini Permendikbud nomor 61 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 35 tahun 2018. Nanti saya kirimkan Bapak Ibu ya, ini permennya. Ya, tadi kita ini dulu. Nah, kurikulum adalah ini Pak Isam terlalu terlewat Pak. Terlalu cepat Pak. Mundur lagi Pak. Pak Isam. Mundur. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, itu kurikulum Bapak dan Ibu. Jadi secara umum. Sedangkan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi kurikulum kita Bapak dan Ibu, ini KTSP tadi kata Bu Siti selaku kurikulum, itu adalah dalam kondisi khusus. Jadi KTSP-nya disusun dengan kondisi yang ada pada saat ini, yaitu saat pandemi. Nah nanti Bapak dan Ibu kita susun bagaimana KTSP ini 1 JP-nya berapa untuk pertemuan. Ya, jam pelajarannya misalnya bahasa Indonesia, misalnya itu 4 jam. Nah dalam 4 jam ini apakah dibagi nanti 1 jam atau 3 jam atau 2 atau sekalian? Nah pertemuannya bagaimana? Nah kalau seandainya 1 JP itu 45 menit, kalau sekali pertemuan itu langsung 4 jam berarti 180 menit, berarti hampir 2 jam, 2 jam setengah Bapak dan Ibu ya, bosan anak. Lebih pakai daring, sudah itu pulsa habis. Kalau seandainya orang tua atau di rumahnya tidak ada wifi, saya merasakan betul Bapak dan Ibu. Sebentar ngisi, anak saya sebentar ngisi, bukan sedikit biayanya, lebih mahal sekali. Nah makanya kita harus akali nanti Bapak dan Ibu,
di dalam menyusun RPP nanti kan ada tugas struktur, tugas tak terstruktur. Ya Bapak dan Ibu. Tapi jangan mentang-mentang Bapak Ibu ada tugas tak terstruktur dengan struktur, Bapak Ibu berikan tugas-tugas saja. Ya kan? Ini juga memberatkan. Nah, ini dirasakan, cakap oke lah Bapak untuk anak SMA dan SMP masih bisa. SD yang ngerjakan juga orang tua. Jadi wajar kalau ya Bapak dan Ibu ya rapornya anak SD itu 9, 8, 9,5. Berarti yang pintar itu mamanya dan bapaknya. Saya pikir yang banyak berperan ini dalam pandemi ini adalah ibunya, mamanya. Ya karena bapaknya cari duit. Ya makanya yang saya tengok di sosmed Bapak dan Ibu itu yang banyak dumel itu ibunya. Sama bapaknya nangis, Pak. Ya sampai ada satu ibu itu saya nengok ya dikirim ya. Saya sebenarnya tidak karena saya tidak punya Facebook, terus terang aja tidak mau Bapak dan Ibu terkirim satu. Ibunya ngomel Bapak dan Ibu kalau ingin ngasih materi dia kan buat di YouTube ya kan ngasih tugas. Kalau maunya katanya itu kasihlah materi guru yang bersangkutan, jangan materi YouTube lain. Ya di pelajaran dia ngamuk. Ya tugasnya lain, materinya lain. Nah, ini saya mohon nanti Bapak dan Ibu kalau memberikan misalnya contohnya matematika lah. Matematik ini yang paling sulit ya, sebenarnya tidak sulit ya. Karena kita sudah di mindset kita sulit, otak kita pun bereaksi sulit. Iya kan? Nah, iya itu. Nah, nanti mohonlah Pak Isam atau timnya, ya mana tahu nanti ada buat project Pak ya, buat YouTube, ya mereka membuat suatu pembelajaran, ya silakanlah nanti, jangan terlalu lama, sulit-sulit lah, membuatkan to the point saja, ya Bapak dan Ibu ya. Misalnya kalau fisika atau matematika atau kimia itu punya rumus yang ada yang cara cepat, ada yang cara ini lambat atau yang panjang pendek ya Pak Seroto ya, atau Pak Isam ya, nanti bahasa Inggris juga begitu, to the point saja sehingga pulsa anak-anak tidak terkuras di sana. Nah, nanti tugasnya kasihlah yang satu atau beberapa tidak memakan waktu mereka, karena itu saja setiap guru mana tahu ngasih tugas semua, bingung orang tuanya, ya kan? Next, Pak Isam. Nah, analisis konteks, Bapak dan Ibu. Nah, tujuan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi dan situasi sekolah, kita lihat analisis konteksnya ini Bapak dan Ibu di satuan pendidikan kita di SMA 8. Ini contohnya Bapak dan Ibu. Nah, ini kita lihat bagaimana keragaman peserta didik. Sudah itu keragaman satuan pendidikan, sudah itu keragaman potensi daerah. Nah, ini semua nanti tertuang Bapak Ibu di dalam kurikulum kita. Nah, sebelum ini kita lihat kemampuan anak didik kita ini bagaimana. Ya. Apakah semuanya low bad, sedang atau high? Ini tergantung nanti dari asesmen tadi Bapak dan Ibu. Minimal Bapak Ibu kan sudah dapat gambaran itu. Ya kan? Contoh, misal kita masuk ke kelas, misalnya kelas 1A, pelajaran apa nih contohnya? Biologi. Nah, biologi, kita tanya gambar apa nih? Lemparkan aja pertanyaan lisan dengan mereka. Di situ kita sudah dapat gambaran. Pertanyaan kan ada yang sederhana, ya kan? Mudah, nanti sedang, sulit. Kita lempar aja ketiga-tiga itu, kita lihat yang tunjuk tangan bagaimana. Nah, itu sudah dapat gambaran, Bapak dan Ibu. Itu untuk biologi. Nah, nanti masuk kelas yang sama. Masuklah bahasa Indonesia. Lemparkan pertanyaan. Nah, berarti hampir rata-rata anak yang kelas 1 ini banyak ke IPA atau ke IPS. Contoh lah ya, walaupun nanti sudah di set ya, IPA IPS. Tapi sebelum masuk itu kan Bapak dan Ibu sudah mengecek ke di NANEM atau NEM dia, NEM tak ada ya apa namanya, dari SKL Bapak dan Ibu ya di sana. Nah, di situ kita lihat Bapak dan Ibu, kita tinggal nanti mulainya bagaimana. Nah, untuk KTSP juga demikian. Ya, karakteristik anak-anak kita
Sudah itu satu untuk keseragaman kita bagaimana supaya jangan diambil ya ini misalnya contoh SMA 8. Nanti kita larikan ke lingkungan kita. Anak kita ini rata-rata mau dikatakan ekonomi menengah ke bawah. Kan gitu sampelnya Bapak dan Ibu. Ya, ekonomi menengah ke bawah otomatis akan mempengaruhi pendidikan anak didiknya. Kan begitu. Nah, sekarang kalau dulu beda. Dulu yang banyak sukses itu adalah orang susah. Dulu daripada yang orang menengah ke atas senang. Nah, sekarang terbalik. Yang susah makin susah, yang senang makin pintar, makin kaya dia. Mengapa demikian? Karena didukung oleh fasilitas, sarana. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan di sana, Bapak dan Ibu. Nah, keragaman peserta didik kita lihat di sini, bakat, minat, kemampuan, tingkat emosional, kepercayaan diri, latar belakang, Bapak Ibu, sampailah ke cita-cita. Nanti kan di biodata di kuesioner itu kan ada ya. Biasa TU yang minta tuh kan, ya kan? Cita-cita kamu selain mau apa? BK, Pak. BK ya? Ya. Banyak ada yang mau ke polisi. Contoh, banyak tak yang mau ke ITB, mau ke UI dan lain-lain. Di situ nanti Bapak Ibu. Nah, sebenarnya guru-guru yang ini bisa, wali-wali kelas itu bisa minta ke BK. Anak saya ini yang nama-namanya ini ini dulu diinventaris Bapak dan Ibu. Ke BK tinggal gojloklah di sana. Misalnya misalnya anak IPA, satu IPA ini mau banyak yang ke masuk di STPDN misalnya. STPDN, akuntan, apa namanya, STAN, ya kan? Pokoknya sekolah yang kedinasan yang ada beasiswa yang langsung PNS, kan begitu. Nah, tinggal digojol aja ya, tinggal panggil Pak Suroto, siapa yang matematikanya, karena menyangkut tentang hitung-menghitung. Nah, tapi yang untuk menjadi misalnya jadi pengacara, ya kan, polisi, misal contoh di sana. Atau ingin jadi pengusaha, berarti buatkan IPS dan sosialnya. Ya, panggillah di sana Pak Zakaria. Ya, Pak Zakaria. Ya kan? Di sana, Bapak dan Ibu. Kenapa? Kalau di sana kuatkan Pak Trisno selaku olahraga fisiknya, ya, larinya, renangnya dan lain-lain. Pokoknya fisiknya. Karena mereka harus dilatih demikian. Nah, keragaman satuan pendidikan, analisis konteknya terhadap situasi internal sekolah antara lain meliputi jenjang pendidikan, jenis pendidikan, sampailah ke arah pengembangan sekolah Bapak dan Ibu. Makanya nanti pengembangannya Bu Siti ada 3 tahap, mau setahun, mau 2 tahun, sampailah ke 4 tahun. Jadi pendek, menengah, panjang. Arah kita pendek itu apa dulu? Apa yang mau dilakoni? Ya, nah, dan panjang itu apa? Dealnya sekolah ini mau kemana? Mau ke mutu, disiplin, atau mau banyak siswa? Tergantung orientasi Bapak dan Ibu semua. Kalau banyak siswa sudah tercapai ya Bu Surya. Siswa aja, Pak. Ya, kalau banyak siswa duitnya banyak. Masalahnya. Ya, masalahnya pun banyak. Ya Bapak dan Ibu ya. Ya, semoga didukung oleh dana. Ya, Bapak dan Ibu sejahtera. Ya, sudah itu ya etos kerja Bapak Ibu juga meningkat. Itu yang diharapkan. Jangan duitnya banyak, insentifnya banyak, makin melempem. Sibuk memikirkan besok mau beli apa ya, iya kan? Mall itu ada apa ya? Nah, kan begitu. Jadi uang yang sertifikasi tadi Bapak dan Ibu, nah itu untuk pengembangan diri Bapak dan Ibu, bukan untuk cicil mobil atau cicil motor. Ya Bapak dan Ibu ya. Itu dia. Ada Bu ya. Tidak apa-apa pengusaha. Kalau kembali lagi tidak masalah. Ya. Amin. Bapak dan Ibu. Nah, keragaman potensi daerah, analisis konteks lingkungan sekolah dan kondisi masyarakat antara lain dilakukan terhadap potensi alam. Ya, kita ini di Bengkong, dekat dengan laut, ya Bapak dan Ibu ya. Tapi orang-orangnya tidak melaut. Ya kan? Dan berarti tidak sesuai dengan kondisi alam. Apa yang di sini yang ada? Banyak industri dan pariwisata, beda. Sosial ekonomi, ya industri, pertanian juga enggak, kita manufaktur nggak boleh.
wisata iya, kerajinan hampir ya, ada juga beberapa. Nah, adat dan budaya tercermin dari beragamnya seni, tari, alat musik. Kalau di sini sudah ada ya, mengembangkan. Ya, cuman belum begitu menonjol Bu ya, baru tari ya. Tari kita, yang lain kerajinannya belum. Usahakan itu disesuaikan nanti dikembangkan oleh guru-guru, tidak hanya guru prakarya saja, tapi mungkin ada guru-guru lain punya IT kan bisa itu, bisa PowerPoint-nya bagaimana. Ya apa namanya sudah itu pakai yang lain. Sekarang udah game, sudah itu kan di media-media kan banyak itu, apa TikTok yang lainnya kan. Ya kalau bisa pakai punya kita lah. Itu kan punya luar, itu punya Cina TikTok. Nah ya India aja ya. Next Pak Isam. Nah komponen KTSP, saya sampai jam berapa nih Pak? Ya. Sampai istirahat aja Pak. Ya. Ini banyak lagi Pak, tapi tak apalah. Komponen KTSP Permendikbud nomor 61 2014. Nanti kan itu adanya bahan Pak Isam ya, bahannya. Tapi saya tidak akan tampilkan, tadi sudah ada tadi. Nanti boleh di-share ke grup. Minimal kawan-kawan nanti membaca lah. Yang 61 2014 itu yang mana? Pak Isam ya, biar tahu. Nah di sini komponen ada 2 Bapak dan Ibu. Ada 4 ya, bukan 2, 4. Yang pertama visi, misi, dan tujuan. Nah komponen hasil dari investigasi ini Bapak Ibu, hasil analisis konteks berdasarkan keberagaman potensi daerah bersama satuan pendidikan dan keberagaman peserta didik. Itu yang tadi Bapak dulu ya. Ini uraiannya. Pengembangnya dapatlah 4 visi, misi, dan tujuan. Nah visi, misi, dan tujuan kita penguatannya pada kesesuaian dengan hasil analisis konteks dan terlihat pencapaian karakter peserta didik. Nah karakter anak kita di sini bagaimana Bapak dan Ibu? Kemana dia? Kuatnya di sini karakter anak kita. Di bidang akademik atau di bidang lain karakternya. Nah, itu Bapak Ibu yang tahu semua Bapak Ibu ya. Jadi bisa nanti sharing dengan tim untuk membuat satuan pendidikan dokumen 1 di satuan pendidikan ini. Nah, muatan kurikulum penguatan pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan pembiasaan keterkaitan dengan hasil analisis konteks, karakter, literasi, dan numerasi. Nah, ini hampir sama nanti dengan Bapak Ibu seperti tadi. Masuklah ke AKM sana Bapak dan Ibu ya. Ada karakter ininya, sikapnya Bapak dan Ibu, bagaimana semuanya harus dimasukkan di sana. Apakah nanti dimasukkan di dalam ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler ada Pak Ibu sini? Sampai saat ini belum ada informasi tentang larangan ekstrakurikuler Pak. Ya. Ada ekskulnya. Ya, ekskul boleh Bapak dan Ibu. Cuman kemarin saya pernah bincang-bincang dengan kurikulum bahwa ekstrakurikuler ini tidak ada karena itu dampaknya ke dana pembinaan nanti ya kan? Ke dana POS. Dalam dana POS itu sudah tidak ada lagi dana pembinaan untuk ekstrakurikuler. Tapi boleh diadakan. Saya tengok ada beberapa sekolah, contohnya Pramuka, itu Pramuka sebenarnya wajib untuk pembinaan karakter dan disiplin anak dan cara berorganisasi juga di sana. Bapak dan Ibu boleh. Hanya nanti pembina pramukanya ini menyusun bagaimana pelaksanaan secara daring. Boleh daring. Kan ada yang namanya tuntutan di buku Bapak yang kecil itu. Buku saku itu ya di situ kan bisa. Ya kita zoom, ya suruh mereka melaksanakan sesuai dengan keterampilan yang mereka yang minta diuji. Kalau kita selama ini langsung tatap muka ya minta tanda itu, minta tanda tangan ya kan. Ini dengan Zoom boleh Bapak dan Ibu. Silakan nanti itu tinggal disusun oleh pembina pramukanya. Itu berarti kesiswaan nanti. Silakan. Nah untuk olahraga kalau badminton masih bisa lah ya. Nah cuman kan kita tidak ada. Tadi saya lihat ada futsal ya. Ada futsal ya tadi. Makanya saya heran kok ada futsal ya. Sudah itu ada plastik. social distancing tidak ada ya. Yang bina saya tengok orang provinsi. Iya kan? Mereka dari pagi tuh Pak. Ah iya makanya saya heran terkejut ya kan.
Belum. Tapi tak apalah Bapak Ibu, pokoknya mudah-mudahan sehat. Itu yang penting. Ya, tapi kalau ketahuan orang lain Bapak kena marah. Ya kena. Cuman kami say hello aja. Rupanya Pak Nelson. Kejut. Nasionalnya juga Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Itu yang penting. Pokoknya dealnya bisa juara sekota Batam. Itu target. Harus punya target semua. Jangan untuk ini. Ya kan? Target. Nah, pengaturan beban belajar dan beban kerja sebagai pendidik, pengaturan beban belajar dan beban kerja pada serta didik, ini Bapak Ibu hanya untuk ekstrakurikuler termasuk kurikuler dan ekstrakurikuler. Nanti itu semua tertuang di sana Bapak dan Ibu ya di dokumen 1. Nah, kalender pendidikan sudah ada, disesuaikan juga. Ya, cuman kalender kita karena sering berubah-ubah di masa pandemi ini. Contoh kemarin masalah libur Bapak dan Ibu ya, seharusnya libur sekarang diundur. Nah, contoh masalah kita sudah set kalau dulu namanya UN misalnya, AN juga diundur ya kan, sering berundur-undur. Ini tidak apa, yang penting sudah punya bakunya ya. Tapi sampai sekarang ini belum sudah ada enggak Bapak Ibu kalender pendidikan dari provinsi? Sudah ya. Ya, kita ikutin aja itu ya. Kalau masalah undur mengundur itu udah urusan kita lagi, itu kebijakan dari atas. Nah, oke, selanjutnya Bapak Ibu hasil analisis konteks, proses analisis konteks di satuan pendidikan. Nah, itu ada arah panahnya Bapak dan Ibu, keragaman peserta didik yang tadi, yang 3 tadi, satuan pendidikan dan potensi daerah, karakteristik kekhasan satuan pendidikan. Itu hasil analisis Bu ya, kita nanti sama-sama ya Bu Siti atau yang lain dibentuk tim lah. Nah, misi-misi next Pak Sam, Pak Isam. Nah, untuk misi-misi Bapak dan Ibu 2 tahun lalu ya Bu Lili ya. 2 tahun lalu kita sudah membahas misi-misi ini Bapak dan Ibu. Misi-misi ini tidak usah muluk-muluk ya, tidak usah muluk-muluk, pendek, tegas, ya. Apa yang akan kita capai terlaksana. Panjang, berbelit-belit, nanti misinya tentu banyak. Yang penting untuk 1 atau 4 tahun ke depan apa yang akan kita capai. Itu aja Bapak dan Ibu. Misalnya mewujudkan anak yang cerdas, beriman dan bertakwa. Contoh itu contoh ya misal. Cerdas, beriman, mau go public nanti serang mau tambah go internasional aku ini ya silakanlah. Yang jelas dasarnya dulu. Kalau kita meluk-meluk tapi juga kita banyak nengok misi orang bagus-bagus ya, tapi sekolahnya tak pernah muncul-muncul. Ya kenapa terlalu muluk-muluk? Dan mungkin itu hanya sekilas hanya tulisan aja tanpa ada realisasi. Bapak dan Ibu, saya mohon di SMA 8 nanti Bu Siti ya dan lain-lain, rekan-rekan yang lain, dibagilah tim untuk membahas apakah misi yang sudah ada ini kita mau lanjutkan atau kita kurangi atau bagaimana. Itu dirapatkan ya, tak usah semua lah, carilah perwakilan. Kalau semua pun boleh, tapi lewat angket kira-kira apa, kasih ini aja kata kunci di sana untuk misi. Bagaimana sekolah kita bisa unggul baik itu akhlak maupun di akademik. Nah, itu aja Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama, visi memuat cita-cita bersama dan mempromosikan nilai yang ada secara ringkas, menarik perhatian dan mudah diingat. Jangan panjang-panjang, mudah diingat. Itu visi. Nah, nanti untuk misinya ya silakan. Identitas lembaganya dan jelas menyatukan esensi organisasi. Berarti bagaimana kita bisa menyatukan yang 2000 ini, yang 100 guru dan tendik ini bisa menyatu, bisa berbuat banyak tentang sekolah ini. Bukan kita dibuat ya untuk mencerai-beraikan ya atau menghambat visi yang kita buat. Kan banyak Bapak dan Ibu ya, visi sudah dibuat tapi tidak dijalankan itu banyak. Titik temu dengan stakeholder dan memungkinkan kreativitas dan fleksibilitas
Nah, jadi kalau kita ada kerjasama, nah kita kunjung kira-kira tanyakan, Pak, kira-kira untuk kerjasama dengan sekolah kami ini apa? Kemarin saya dengar dengan Bapak Bu yang 4 tahun yang lalu ya, dengan pihak stakeholder kami beberapa 4 tahun yang lalu banyak Pak, dari dunia usaha. Dunia usaha itu ada beberapa macam, dari perikanan, dari dinas kesehatan yang betul, dari kehutanan, dari satunya lagi perikanan dan kelautan. Iya, perikanan dan kelautan, dari apa namanya? Jambu madu. Iya, pertanian ya Pak. pertanian ya. Banyak Pak. Jadi perikanan, pertanian dan perkebunan ya. Iya. Ya. Dan dunia industri. Industri apa Bu? Bergeraknya bidang apa? Black gold. Black Gold. Mas hitam. Yang apa? Ini. Batu bara. Dari tempurung kelapa yang di. Oh. Pak. Ya. Yang Jadi untuk yang Indonesia khususnya di Batam untuk ekspor ke Amerika. Black Gold namanya. Iya. Black Gold Bu. Iya, Black Gold. Mas hitam Pak. Mas hitam ya. Ya, Mas Black hitam. Gold ya. Pak itu berarti harganya mahal itu berarti. Iya. Karena itu diperlukan yang mengimpor itu Amerika dan Kanada ya. Karena itu Pak. masih sekarang Bu. Masih, tapi sekarang karena bukan COVID Pak, sebenarnya itu terputus mulai tahun 2000 berapa? Hancur apa kita? Karena istrinya juga nggak ada kontaknya kan? Bukan begitu, karena program SMA apa dulu Bapak namanya? Setelah Bapak itu Adiwiyata tidak ada, kemudian tim kami juga bubar, kami bubar juga Pak. Dan sampai saat ini tidak ditembusin lagi. Oke, makasih Bu Siti. Nah, itu untuk yang dengan stakeholder sayang ya. Ya. Maunya yang produk-produk unggulan itu dapat dipertahankan walaupun ketuanya atau pimpinannya berganti, tapi kan anggotanya ada. Nah, itu tetap dilanjutkan ya, karena bagus. Karena sekolah kita ini melek dengan ilmu, dengan dunia industri ya, kerjasamanya ini. Contoh SMK, kita bisa bandingkan SMK yang rutin, yang intens bekerja sama dengan pihak industri itu biasanya maju, dan perekrutan untuk pekerja mereka langsung. Contoh SMK 5, SMK 1, nah itu mereka dites, tapi mereka nanti ilmunya atau yang dibutuhkan, misalnya kurikulum perusahaan apa yang dia butuhkan itu yang digenjot. Contohnya las atau bidang bubut, itu mereka langsung direkrut gajinya karena kita Bapak dan Ibu. Mereka basicnya sudah 5-6 juta basic di Kabil sana. Ya. Nah, ini itu salah satu keunggulannya. Nah, mana tahu nanti dari Black Gold ini Bu Siti ya bisa lah dibuat apa kayak ya, manfaatnya itu bisa bekerja sama, apa yang bisa diambil, atau yang di pertanian contoh ya sudah ada, cuma jalan lagi nampaknya ya, bunga-bunga, taman-taman ya kan. Ya dulu batu-batan Pak, kami dulu Jombrang apa dan lain sebagainya. Ah, iya. Ya toga dulu sudah banyak sebenarnya, cuma ya mungkin Pak Taufik memulai lagi itu untuk Ya, mana Pak Taufik nih? Oh ya, itu bisa dilanjutkan, Pik. tanaman jahe. Ya, tanaman jahe ini serai, ya kan, kunyit merah atau apa, ini sedang kunyit putih. Apa? Jahe merah. Ya. Maksudnya jahe merah. Nah, ini yang sedang booming Bapak dan Ibu. Harganya pun udah selangit. Ya, mau 80 sampai 90. Ya Pak, kalau Pak Ya. Taufik semangat, kami semangat nanti Pak. Ya, itu bisa nanti apakah mau dibuat langsung sudah jadi produknya bentuk jamu atau bentuk herbal ya kan? Ya, Dikemas. Iya, jadi kalau nanti dimunculkan dalam kewirausahaannya. Ah, ya, mudah-mudahan. Seperti itu. Nah, itu nanti dibuat di dalam kurikulum, disusun. Pak Taufik. Siap ya. Tempat kurikulum. Siap aja lah. Siap. Ya. Pokoknya siapin tehnya aja dan jadilah dia tuh. Iya. Kopi dia Pak. Yang kopi ya. Kopi hitam dia. Ya, oke. Yang D, inspirasi, motivasi dan tantangan berprestasi. Nah, jadi
inspirasi perlu dari rekan-rekan guru, ya dari rekan-rekan siswa juga, semuanya inspirasi, masukan-masukan Bu Siti dengan tim itu harus ditampung, ya, karena itu merupakan sumber ilham kita untuk menyusun ini. Sudah itu motivasi, ya silakan yang punya ada motivasi memberikan semangat kepada rekan-rekan yang sudah lemah, ya kurang gizi, ya mana tahu kurang apa namanya tolak angin, kurang sajen, ya motivasi, ya asupan, ya bukan itu sebenarnya, nyemangati, ya Spirit. bagaimana kita bisa berbuat ya sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu tentu bagaimana ditantang kita untuk berprestasi ke depannya. Nah, yang kedua, rumusan visi berdasarkan masukan dari segenap pihak dan merupakan hasil keputusan rapat Dewan Guru, tenaga kependidikan, stakeholder, kalau ada yang diundang, Bapak dan Ibu, disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan. Satuan pendidikan berarti ke sekolah, orang tua, komite, dan pihak dinas pendidikan. Rumusan visi dapat ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala, berarti setiap 1 tahun kembali, 1 tahun sekali, Bapak dan Ibu. Next Pak, sama ya, oke. Nah, muatan kurikulum tadi sudah disebutkan Bapak dan Ibu ya. Kita next saja ya. Ya, sampai ke, oh ini dia. Intrakurikuler pembiasaan, budaya sekolah, ekstrakurikuler kriteria ketuntasan, minimal. Kriteria kenaikan kelas, perencanaan pembelajaran. Lanjut aja Bapak dan Ibu ya. Nah, ini muatannya Bapak dan Ibu. Muatan intrakurikuler, struktur guru mengacu pada peraturan yang berlaku. Nanti lihat Bapak dan Ibu di Permen 61 tadi Bapak ya. Muatan lokal ditetapkan oleh pemerintah daerah atau ditentukan sekolah berdasarkan hasil analisis konteks. Kalau ada muatan lokal, ada enggak muatan lokalnya? Belum ada ya? Belum muncul lagi Pak. Ya, silakan nanti dimunculkan kembali apakah kamu berternak lele, ya, atau hidroponik, ya, atau kerajinan, silakan. Ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kegiatan intrakurikuler menumbuh kembangkan karakter dan masyarakat belajar, learning community, pengembangan literasi dan numerasi, Bapak dan Ibu. Nah, ini masuk juga di dalam AN, ya, yang akan diujikan nantinya di bulan September tadi. Nah, untuk literasi Bapak dan Ibu, membaca pun kurang juga ya. Nah, ini bagaimana guru bahasa atau guru ini, kalau literasi ini Bapak Ibu bukan tugas guru bahasa sebenarnya ya. Semua guru coba membiasakan semua guru ini kalau ada tugas-tugas mereka merujuk, karena sekarang sudah canggih ya, tidak perlu lagi pustaka ya. Mereka sudah share di Google, udah ketemu semua. Ada ya buku ini pun ada, buku apa namanya elektronik pun udah ada semua ya kan. Tinggal meng-download aja. Nah, cuman Bapak dan Ibu harus mereka disuruh membaca lah. Jangan hanya melihat film Korea, game. Iya. Apa Sarameo itu? I love you, Bang. Oh, itu bahasa Korea ya. Saya terus terang Bapak dan Ibu. YouTuber tak apa-apa, itu mendatangkan duit, boleh, silakan YouTuber. Itu kan kreativitas kita, ya. Jadi pun saya pusing Bapak dan Ibu, bukan di luar saja, di keluarga saya juga gitu. Ya, saya intip ditonton kiki Korea juga Bapak dan Ibu. Korea masak-masak, yang ditonton makan. Oh, tak tahu lah, ini udah virus Korea sudah masuk. Jadi yang film-film drama kita tak laku, ya. Nah, itu pengembangan keterampilan 4C ini, Bapak dan Ibu. Ya, ini sudah Bapak Ibu sering gunakan ya di pembelajaran yang mau dikembangkan semua Bapak dan Ibu. Pengelolaan pembelajaran mempertimbangkan hasil analisis konteks. Pengelolaan pembelajaran Bapak dan Ibu.
Nah sekarang nanti Bapak dan Ibu maunya sekali-sekali kita nanti Bu Siti atau Bendahara ya memprogramkan untuk di IHT lah. Kita nanti PSP Bapak dan Ibu seperti yang tadi, kita harus tahu PSP itu apa. Ya. Program sekolah penggerak itu apa? Itu bagus sekali Bapak dan Ibu. Memang yang dituntut itu memang semaput juga guru-guru, tapi hasilnya bagus. Penyampaian pun enak Bapak dan Ibu. Ya kita hanya nyampaikan satu, nanti murid 9 itu semua. Dan kita hanya sebagai polisi lalu lintas saja. Kita ngirimkan LK, mereka kerja diskusi, ya kita tinggal ngerangkum. Enak. Nah, ini nanti perlulah sekali-sekali Bapak Ibu ya. Atau nanti saya undang, apakah Bu Siti, Bu Lili, ya Memdian, Pak Sugi atau Pak Surman. Ya. Ya saya juga bisa Bapak dan Ibu, tapi ke orang lain lah. Ya karena yang sekolah yang masuk itu 19, 25, 6, pengawasnya juga ikut dilatih Bapak dan Ibu. Ya satu Yos. Bu Lili Yos, saya 6 sama 25. Bu Mem 19. Yang SLB 2, SLB rumah kita dengan satu lagi apa tuh? Ya. Ya Kartini. Ada 2 Bapak dan Ibu. Nah yang berikutnya fasilitas sekolah terhadap pelaksanaan bimbingan konseling. BK kita ada berapa Bu Siti? Bu sudah ada berapa? BK-nya berapa orang? BK punya 1, cuman ada yang membantu BK, tapi bukan dari backgroundnya BK gitu Pak. Nah ini untuk BK, ini sebenarnya BK ini perannya sangat besar sekali untuk sekolah Bapak dan Ibu. Sebenarnya besar sekali. Karena untuk melihat arah sekolah ini, anak membawa kemana itu dari BK. Ya kalau guru yang cerdik, mencari informasi itu tidak kemana-mana, ke BK saja. Misalnya, sekolah ini menjadikan apa, anaknya mau mantap, ke BK. Kita lihat kemampuannya di sana semua. Ini kalau BK bekerja dengan benar, Bapak dan Ibu. Karena mereka menginput data sampailah ke rumahnya pun dia harus tahu lingkungannya bagaimana itu BK, kehidupannya, karena semua itu mempengaruhi tentang kondisi pembelajarannya. Ya, jangan sangka Bapak Ibu anak yang diam-diam itu baik, dia dulu ada yang diam karena tertekan di rumah atau memang diamnya tidak tahu banyak. Nah, ini perlu penggalian dalam oleh BK. Ya Bapak dan Ibu ya. Mana BK ada? Ada Pak. Ya. Ada tim yang berdiri. Sini Pak. Cepat itu Pak. cewek cantik Pak. Sini lama. Berdiri lama. Stop iya. Ya. Ada nampak. Bu Siti. Ya, silakan nanti ya grupnya membuat kelompok untuk mendata anak-anak yang 2000 ini. Sudah Pak. Ya, 2000. Itu tidak sedikit, tidak main-main 2000. Iya kan? Sudah itu Karakter berbeda. ya dengan karakter yang berbeda. Sudah itu angketnya banyak sekali ya kan? Ya, siapa namanya tadi? Siti Fatimah. Ya, Siti. Lima Pak. Ya, si Ima ya. Nah, itu banyak, bagilah. Ya kan? Ada yang tentang lingkungan, ya kan? Ada yang tentang pendidikannya, atau tentang hobinya, banyak sekali. Sudah itu cita-citanya. Nanti banyak, nanti di situ baru digodok. Nanti guru-guru silakan minta ke BK. Next Pak Isam. Nah, muatan kurikulum Bapak dan Ibu ini contoh metrik kegiatan kurikuler pada dokumen 1 KTSP. Nah, di sini ada kegiatan kurikuler, uraian kurikuler, mapel, kelas, karakter, penilaian, penanggung jawab. Nah, ini kira-kira ada Bapak dan Ibu nanti ya. Ini salah satu formatnya, kegiatannya apa? Misalnya kurikulernya apa kira-kira? Pak Tris apa kira-kira Pak Tris kalau guru olahraga?
ekstrakurikulernya Pak. Nah, kurikulumnya. Apa kira-kira kegiatannya kira-kira? Bisa apa namanya? Poli-poli apa namanya, Pak? Driver ya? Bukan driver. Semek apa itu? Passing ya? Passing ini contoh. Anak. Semes. Nah ini salah satu formanya Bapak ini contoh ya. Mungkin bisa yang lain nih yang saya dapat. Nanti Bapak Ibu bisa share juga di lain untuk membandingkan yang cocok mana kira-kira. Nah ini muatan kurikulum pembiasaan. Kita lihat contohnya Bapak dan Ibu, ada jenis pembiasaan yang terprogram, ada rutin, spontan, ada keteladanan. Ya. Nah, yang terprogram contohnya kegiatannya LDKS untuk sekarang mungkin tidak bisa dilaksanakan ya. Apakah bentuk daring bisa? Kita tidak tahu. Bu siapa namanya? Bu Akamna tak ada ya? LDKS. Sakit Pak, barusan vaksin. Ya, vaksin apa? Vaksin. Kedua ya? Astra ya? Iya. Oh iyalah, Astra ya. Adanya. Nah, LDKS Bu diadakan enggak, Bu? Diadakan Pak. Daring apa? Kalau tahun kemarin masih luring Pak, tapi luring terbatas. Oh bisa ya? Iya. Pokoknya Tahun ini belum. ya, kalau mau ada Bu tolong dijaga ininya. Protokolnya Bu ya. Ya. Apakah mau pakai daring, luring ya? Pokoknya semuanya inilah. Dijaga protokolnya. Untuk literasi jalan enggak? Literasi ya gimana nih untuk jalan Pak? Kalau untuk sekarang ini tentunya belum jalan, cuma mungkin penerapannya di pembelajaran aja untuk literasi. Kan bisa Bu, literasi ini kan kita kan di rumah di luar ini bisa ya kan? Tugas itu yang berkaitan dengan literasi ada. Ya, itu di dalam pembelajaran itu Pak. Pembelajaran. Iya. Ya. Dikumpulkan apakah seminggu sekali atau bagaimana ya? Iya. Ya lah pokoknya yang tercapai lah Bapak dan Ibu ya. Pesantren Ramadan nggak mungkin ya kemarin ada ya? Online ya, daring ya? Ya ada. Nah nilai karakternya tanggung jawab, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, berakhlak mulia ini yang kita minta dari semua yang kita buat itu BKS ya, termasuk nanti pramukanya, GLS. Dulu GLS auzubillah booming ya, sekarang melempem. Sudah buat pojok-pojok, kita masih ada dan tidak pojok-pojok itu. Ya, literasi. Ya, atau sudah dibuat sarang laba-laba atau kecoa di situ ya. Di pojoknya ada yang pakai bak, saya lihat, ya kan? Mudah-mudahan nanti setelah selesai pandemi ini ya dapat berjalan lagi ya. Nah yang kedua rutin. Ini yang rutin, itu terprogram ini rutin Bapak ya, upacara tidak mungkin lagi ya Bapak dan Ibu ya, suasana ini berdoa sebelum kegiatan masih ada ya dalam daring ya kan, berdoa ya sesuai dengan agamanya masing-masing. Kunjungan pustaka ada enggak? Tapi dibatasi ya Bu Surya ya. Yang tak punya peralatan. Ya. Yang dituntut karakternya apa di sini? Disiplin, berakhlak mulia, bernalar kritis. Ya disiplinnya apa? Ya rajin mengembalikan, meminjam, rajin mengembalikan. Ya kan? Kan begitu. Mengembalikan kadang lupa, tak mengembalikan. Akhirnya denda. Ada denda Bu Sur? Ada. Ya mantap tuh. Ya. Nah yang tiga spontan. Budaya bersih, budaya rapi, budaya sehat. Ini pembiasaan. Tapi saya belum nampak Bapak dan Ibu budaya bersih di sekolah kita. Masih ada anak, anak lah ya, guru atau anak pula ya, guru. Kalaulah guru sudah cuek, intinya kan gini, ada kata pepatah. Bagaimana? Tak usah pakai kencing-kencing Bapak tuh. Iya kan? Itu sebenarnya
Guru dikugu dan ditiru. Guru ditiru dan dia. Berarti tuturi ya. Tuturi Andayani ya. Ya kalau pepatahnya guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Itu istilah coroknya ya. Itu kan masuk ke otak kiri, Pak. Nah, Bapak dan Ibu, saya mohonlah yang di sini ya maupun yang di rumah nantinya setelah pandemi ini berakhir, Bapak dan Ibu, karena kalau ke sekolah mengunjungi secara tiba-tiba, sebenarnya Bapak dan Ibu saya sering datang ke sekolah ini diam-diam. Saya tidak pernah masuk kantor dulu, tapi saya kadang-kadang saya jalan dulu lihat-lihat suasana, pemandangan yang hijau yang berserakan sampah-sampahnya. Ya. Nah, kalau kita sudah punya disiplin Bapak dan Ibu, ingin rasa memiliki bahwa sekolah ini adalah rumah kita bersih. Saya yakin. Kita anggap aja bahwa sekolah ini adalah rumah kita bersih. Karena kalau rumah kita kotor, Bapak dan Ibu, kita juga sumuk, lihatnya pun ribet. Ya kan? Contoh di meja makan itu masih ada piring kotor atau gelas kotor, pasti Bapak Ibu ngomel kalau yang punya anak. Ya, yang punya anak ya, yang belum kawin nantilah. Mudah-mudahan anaknya bagus. Kalau ditata, habis makan, habis minum, cuci sendiri, ya rapikan sendiri. Nah, ini masih ada. Saya contoh di keluarga saya aja, Bapak, sama orang lain. Ya, saya kalau lihat ada gelas saja berserak di ini, pada waktu saya tinggal teriak yang 3 itu, terserah dia lah. Karena orang itu habis makan biasa Bapak Ibu masuk kamar, sibuk dengan apinya. Takut ada Korea aja lah Bapak dan Ibu. Si Korea aja 3 itu. Ya, Semua, Pak. semua Korea, sampai mak-maknya pun sekarang doyan Korea. Ya kan? Mau enggak mau bapaknya pun nonton juga, walaupun enggak suka. Ya kan? Ya kan? TVN ya. Nah, itu. Ya Bapak Ibu mohonlah. Jadi kalau kita nampak sampah, kalau kita malas tinggal suruh aja, nak tolong diambil. Nanti kalau pandemi sudah selesai, sebelum masuk tolong cek laci masing-masing. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Kalau ada sampah mohon dikeluarkan, buang sampahnya sebelum mulai. Itu bersih. Nanti anak-anak kalau nampak kita ada sampah di sekelilingnya langsung dia spontan. Dia tahu pasti disuruh ambil sampah. Nah, kalau saya demikian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan di sini masih ada rasa seperti itu. Jadi sekolah kita bersih. Karena saya lihat satu sekolah Bapak Ibu bersih betul. Mohon cakap, lantai WC-nya bisa kita untuk tidur. Nah, itulah istilahnya. Saking bersihnya dan wangi. Akan maunya seperti itu Bapak dan Ibu. Itu sekolah loh Bapak dan Ibu ya. Ya kita juga bisa, dia punya outsourcing Bapak dan Ibu. Iyalah anak keluar, ya keluar, ya wangi. Kita sekarang nggak boleh outsourcing ya. Mana bendara? Iya kan? Boleh. Tak boleh. Karena tidak boleh dibiayai oleh dana bos. Komite tidak mampu lagi. Kalau komite untuk bayar outsourcing, gaji Bapak dan Ibu disekat sedikit-sedikit. Untuk bayar outsourcing mau nggak? Karena gajinya setara UMKM. Iya, mau 4 lebih ya. Nah itulah Bapak dan Ibu. Sedang guru kita aja nggak sampai segitu. Ya. Nah itu untuk bersih Bapak, budaya rapi. Nah ini rapi juga begitu Bapak Ibu. Nanti juga diterapkan Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya sederhana Bapak Ibu ya. Sederhana sekali. Saya masih lihat masih ada guru yang cuek untuk menegur anaknya yang tidak rapi. Kalaulah memang sekolah kita di-set untuk bajunya keluar, set keluar sekali. Seperti ada beberapa sekolah baju seragamnya keluar. Ya kan? Nah, tapi kalau kita menyuruh anak rapi, kita pun harus rapi. Kita masuk dari atas sampai bawah. Ya, rambutnya harus rapi, tidak ada gondrong. Ya, kumisnya kalau ada dirapikan, tidak boleh yang seperti kumis Pak Raden, contoh, ya kan? Kata masa tak sempat di tiap hari ya. Nah, kalau baju Bapak Ibu kira-kira mau untuk dimasukkan, masukkan. Jadi rapi, lihat kan ikat pinggang yang rapi. Wah, gagah. Yang perempuan juga gitu, ya silakan pakai lipstiknya, tapi jangan norak. Merah, pink, waduh, bahaya nih. Itu Bapak dan Ibu, ya Bapak Ibu menjelaskan, anak-anak sibuk mencoret-coret. Yang dicoret-coretnya apa? Gambar Bapak Ibu mukanya, yang dikasih ini, ya kan?
Jadi yang sederhana lah Bapak dan Ibu, boleh ya tampillah secantik mungkin, tampillah setampan mungkin sehingga anak-anak senang. Tapi kalau sudah tampil seleke, kata orang Melayu, anak-anak pun malas Bapak dan Ibu. Begitu masuk, animo dia belajar turun. Kenapa? Karena sumber inspirasinya tidak memberikan semangat. Tapi kalau Bapak dan Ibu tampilnya semangat, ya rapi, kayak aktor atau artis, senang dia. Kalau Bapak dan Ibu lambat tuh dikejar dia, disusul supaya cepat masuk. Tapi cakap Bapak dan Ibu, masih ada nggak guru-guru ini? Saya pikir masih ada ya. Mudah-mudahan ada. Jangan sampai masuk terlambat. Teng, Bapak dan Ibu sudah di depan pintu. Bila perlu 5 menit sebelum bel, Bapak Ibu sudah tegak sehingga guru yang masuk, yang di dalam itu yang sedang semangat, nengok Bapak Ibu dia malu. Ya, harus cepat. Tapi kecuali permisi ya Pak, saya tambah silakan. Berarti sudah ada izin. Ini kadang-kadang belum teng, gurunya sudah kemana-mana. Ya kan? Begitu gurunya keluar, anaknya sibuk ngintip-ngintip untuk keluar. Ini salahnya salah kita Bapak dan Ibu. Karena untuk anak maju, yang pertama disiplin dulu. Nah, saya tak mau contoh ada suatu sekolah, mengapa Bapak dan Ibu kualitasnya bagus? Karena disiplin. Sampai gurunya pun disiplin Bapak dan Ibu. Mereka tiap minggu meeting, mengevaluasi hasil pekerjaan yang seminggu itu. Apa temuannya, apa kira-kira hambatannya, pemecahannya bagaimana, langsung dipecahkan pada hari itu. Jadi maju Bapak dan Ibu. Jangan nanti ada temuan dibiarkan lama-lama numpuk. Baru nanti bar. Ya kan pecah. Baru nyalakan, saling nyalakan. Si anu. Ya. Makanya saya minta tolong nanti wali kelas, BK, ini untuk siswa ya. Begitu anaknya tidak masuk 2 hari pada minggu itu, langsung ditanya. Berikan informasi ke BK. Ya, atau kesiswaan, tanyakan permasalahannya apa. Apalagi 1 minggu tak masuk sampai 3-4 hari. Jangan dibiarkan. Ada beberapa sekolah setelah ujian baru sibuk. Ya, ngumpulkan absennya. Yang salah ya sekolah, saya tetap salahkan sekolah. Mengapa waktu 1, 2, 1, 3, 4 hari tidak dipanggil? Begitu mau ujian, nyalakan anak murid. Tidak bisa begitu Bapak dan Ibu. Kita adalah kontrol, mengajar dan saling mengontrol. Ya, telepon orang tuanya. Ya, apa permasalahannya? Karena di masa pandemi ini paling banyak permasalahan. Saya contoh satu sekolah Bapak dan Ibu ya. Itu anaknya ikut orang tua. Orang tuanya kerjanya tukang bangunan Pak ya. Tukang bangunan. Di mana ada proyek, disitulah dia buat rumah atau bedeng-bedeng di proyek itu, dia tinggal di situ. Ya kan? Tiba hari hanya kemana anak, kemana orang tua, akhirnya apa Bapak dan Ibu? Itu tiap hari gurunya jemput, ngajar. Alhamdulillah lulus. Ya, dia mau berangkat sekolah, tak punya motor, tak punya apa. Dia kasih alasan itu dan sering terlambat. Untung gurunya, BK-nya sering komunikasi dan memberikan tambahan, istilahnya remedial, ya pelajaran yang kurang, tugas-tugasnya akhirnya selesai. Dan ada satu anak orang mampu, Bapak dan Ibu, bapaknya sibuk, anaknya pun sibuk, tak pernah ke sekolah. Tiba ujian, anaknya dipanggil, ya kan? Sudah itu tidak boleh ikut ujian. Orang tuanya mencak-mencak. Kan kami sudah layangkan surat beberapa kali, tapi Bapak tidak pernah datang. Akhirnya anak itu tinggal kelas. Mencak-mencak lagi dan tinggal kelas. Oke, anak saya boleh pindah, tapi naik pula. Ya kan? Saya tidak tahu. Nah, ini pernah Bapak dan Ibu. Karena kasus ini kami turun. Ya, mendampingi komplainan orang tua, banyak sekali yang tidak naik. Oh, tidak lulus, saya tidak naik. Tahun ini mungkin sedikit sini ya. Naik semua. Ada beberapa sekolah yang 40, ada yang 20 yang tidak naik.
dengan beberapa macam alasan. Nah, mengapa nanti Bapak dan Ibu supaya jangan sampai terjadi seperti ini, tolong wali kelas, kesiswaan, dan BK bekerja sama, sinergilah untuk ini. Jangan sampai nanti tiba hari hanya Bapak dan Ibu yang direpotin. Panggil, ada bukti. Banyak lagi nih Bapak dan Ibu. Ya, yang kedua budaya sehat. Ya, mudah-mudahan sini sehat semua. Saya nengok gizinya bagus, ya, asupannya bagus. Ya, banyak sering dapat nasi bungkus ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nilai karakter, peduli lingkungan, gotong royong dan disiplin. Ini yang dituntut. Yang keempat, keteladanan. Perilaku kepala sekolah, perilaku guru, perilaku tenaga pendidikan. Nah, ini Bapak dan Ibu ini juga kita sedang disorot ya oleh anak didik, oleh orang tua dan lingkungan. Bapak dan Ibu, mohon ini tidak di sini saya tidak mau cerita ya. Banyak sekali masyarakat yang menyoroti guru. Bapak dan Ibu tidak tahu. Ya. Bapak tidak sebutkan di mana sekolahnya sehingga membuat aib kita gara-gara nilai setitik kita rusak semua. Guru masalahnya, bukan si anu. Kalau oknum enak, ini guru. Ya Bapak dan Ibu yang sudah disebutkan. Nah, perilaku bagaimana? Nah, Bapak dan Ibu lah, mohonlah penerawang sendiri tahulah. Pokoknya kita berjalan, kita guru di masyarakat, tunjukkan bahwa kita itu guru, Bapak dan Ibu. Karena kalau kita di masyarakat kita akan dipanggil guru, bukan Pak Suroto. Nah, itu Pak Guru. Tak ada Pak Suroto, pasti Pak Guru. Kalau saya di sekolah, nah itu Pak Kepala Sekolah. Udah saya bukan kepala sekolah lagi, tetap kepala sekolah kalau di lingkungan. Nah, tapi udah, ya Bapak. Tapi itulah penilaian masyarakat bahwa namanya guru itu serba tahu, walaupun banyak yang tidak tahu. Ya, mohon ya dijaga. Baik, mohon izin Pak Abu. Ya, silakan. Karena waktu sudah mau duhur ini udah. Mungkin kita buka untuk sesi pertanyaan Pak Abu. Oh, silakan. Silakan kawan-kawan yang mau bertanya, angkat tangan nanti akan dipersilahkan. Silakan. Tuh Pak Nas. Kalau masih belum, yang di ruangan itu ada nggak? Di ruangan pertemuan mungkin? Yang di ruangan mungkin ada yang Ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu menjelang zuhur? Sepertinya sudah paham semua nih Pak Abu, tinggal mungkin penugasan bagi kawan-kawan ini. Bagaimana mencari kurikulernya. Banyak di dokumen 2, di RPP, ya di RKS itu mungkin banyak. Ya, ini kan hanya pengantar aja ya, saya jelaskan. Yang ada belum jelas tentang dokumen itu apa dokumen mana atau ada guru-guru baru silakan ya. Tapi kalau kira-kira mereka sudah paham, alhamdulillah. Silakan Pak Isa, lanjut. Pak Isa. Ya, silakan Bu Siti. Mungkin tidak satu-satu Pak, mungkin secara keseluruhan aja karena memang terbatas dengan waktu. Jadi kami mohon dari tim kami, dari tim daring istilahnya dari SMA 8 yang nanti di mana dokumen 1 untuk berpijak jalannya roda di SMA 8. Kami mohon Bapak nanti mungkin lebih intens membimbing kami langkah-langkah kami seperti apa. Mungkin secara global mewakili semuanya dari pertanyaan yang di dokumen 1. Khususnya kami untuk kurikulum dan langkah kami terutama juga untuk BK dan kesiswaan. Terima kasih Pak Abu. Baik, terima kasih Bu Siti. Oke, saya jawab Pak Isam ya. Ya, makasih Bu Siti. Nah, kurikulum ini yang sudah jelaskan awal tadi Bapak dan Ibu, ini adalah untuk kita semua, untuk pijakan kita untuk kedepannya, untuk setahun ini bagaimana mau kemanakan sekolah ini. Nah, sebelum kita menyusun dokumen ini, tentu kita akan membentuk tim, Bu Siti. Ada tim. Tadi kan ada yang karakternya, ya kan, bagaimana kondisi siswanya, lingkungannya. Nanti di lingkungan ini baru kita menyebar Bapak dan apa nih dari ketiga ini kita akan
memberikan masukan untuk dokumen ini. Dan begitu juga Bapak dan Ibu, dokumen ini harus kita sesuaikan tadi bahwa yang akan kita gunakan adalah kurikulum kondisi khusus Bapak dan Ibu. Perlu diingat kondisi khusus, bukan yang normal, yang biasa. Karena kalau kondisi khusus berarti kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, baik itu proses pembelajaran tatap muka ya maupun proses yang daring. Tapi nampaknya tatap muka tidak memungkinkan, kita masih akan menggunakan daring ya Bapak dan Ibu ya. Tunggu keputusan dari dinas apakah bisa kita campuran daring dan luring. Ya, berarti kita set saja Bapak dan Ibu ya. Daring, nanti kalau ada luring biasanya untuk anak-anak yang kira-kira kurang mampu. Ya, mereka kan bisa datang ke sekolah. Ya, bisa Bu. Bisa menggunakan peralatan sekolah, Pak. Iya, dari peralatan sekolah dia meminjam ya kan, kita menjelaskan di sana. Karena tidak semuanya anak kita mampu, Bapak dan Ibu ya, kemampuannya. Mungkin itu Bu Siti, karena azan sudah ini, nanti kita lanjutin lagi kalau ada waktu Bapak dan Ibu ya. Ya, Pak. Nah untuk bahan, Pak Isa nanti silakan bisa di-share ke kawan-kawan. Oke, Ya, kawan-kawan untuk bahan dapat nanti item. kami tambahkan di dokumen kurikulum ya di OneDrive. Kawan-kawan bisa langsung menuju ke sana. Yang terpenting kita seperti diutarakan Pak Abu tadi, harus dokumen yang untuk guru yang harus dipersiapkan ya Pak ya Bapak ya, yang seperti ini, dokumen 1, dokumen 2, silabus mata pelajaran RPP, Bapak Ibu persiapkan ya. Jangan sampai silabusnya nanti malah nama orang lain di bawahnya. Ini kadang kita harus hati-hati ya. Jadi jangan asal mengumpulkan ya, benar-benar disesuaikan dengan ketentuan. Oke, mungkin itu Pak Abu. Bagaimana Bu Siti, kita langsung tutup ya, atau mungkin closing statement dari Pak Abu untuk sebagai dorongan bagi kita guru lebih bersemangat lagi untuk menyusun dokumen. Silakan Pak Abu. Baiklah Bapak dan Ibu, karena waktu juga tidak mengizinkan, Bapak masih banyak bahan yang akan saya sampaikan. Mungkin terlalu banyak penjelasan tadi Bapak dan Ibu ya. Tapi tidak ada salahnya. Nanti Bapak dan Ibu, Pak Isam akan share bahan saya itu. Silakan nanti Bapak Ibu pelajari. Ya. Kalau yang kira-kira belum jelas, silakan nanti bisa buat pertanyaan-pertanyaan Bu Siti ya. Ya, sampaikan ke Pak Isam atau Bu Siti. Nanti mudah-mudahan kalau bisa saya jawab, saya jawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk saat ini Bapak dan Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada pengawas kita, Bapak Haji Dr. Andes Abu Bakar. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan berkah ya bagi kita semua Bapak Ibu guru. Dan memang nanti kerjanya dari sisi kita ya, betul Pak Bu ya. Jadi dari sisi guru, bagaimana mengembangkan sekolah ini, bagaimana membuat dokumen ini sesuai dengan kenyataan dan keadaan potensi di SMA 8. Terima kasih. Saya akhiri, saya mohon maaf sebagai moderator apabila ada kata salah ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu.